saya ingin sampaikan kepada antum dan kepada kita semua, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil ada rumah tangga yang bahagia tanpa didasari oleh takwa kepada Allah. Mustahil itu. Kebahagiaan itu ada di tangan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kebahagiaan itu kecuali kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Coba lihat khutbah nikah itu, 3 ayat berturut-turut, semua anjuran untuk bertakwa kepada Allah. Apa artinya itu? Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, kalau kamu tidak bertakwa kepada Allah, pasti kamu akan menemukan kegagalan di dalam rumah tanggamu, dan dalam segala hal kamu akan gagal kalau kamu tidak menyertainya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Muhammad Sa'dur Rizki yang paling berbahagia di hari ini, ingatlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu ahla baitin", apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu keluarga, adkhala alaihimur rifqa, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam rumah tangga mereka lemah lembut, mesra, penuh dengan kasih sayang. Tidak ada orang yang lebih mesra daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu bahwa Rasulullah itu dia seorang nabi, seorang rasul, seorang panglima, dan ahli ekonomi. Segala sesuatu yang terjadi pada saat itu pasti mereka akan melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun meskipun demikian kesibukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah tidak mesra dengan istri-istrinya. Apa contohnya? Contohnya, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia musafir. Kemudian dia mengatakan kepada rombongan, silahkan kalian jalan duluan. Lalu ia mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, ayo kita balap-balapan. Lihat ayo ikhwah, jarak antara umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah itu 45 tahun. Tapi itu tidak menghalanginya untuk mesra. Ya, dia balap-balapan dengan Aisyah. Lalu ternyata Aisyah yang menang. Dia kalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tentunya senang sekali. Kenangan yang indah ini tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beberapa tahun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatinya tergerak lagi untuk bermesra-mesra dengan istrinya. Lalu secara kebetulan mereka musafir lagi berduaan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada rombongannya, silahkan kalian jalan duluan. Lalu dia ajak lagi Aisyah untuk balap-balapan. Di balapan yang kedua ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menang. Lalu Aisyah menangis kecewa karena dia kalah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Aisyah, untuk apa engkau marah-marah? Kan sekarang kita draw. Kemarin dulu kamu yang menang, sekarang aku yang menang. Jadi kita satu-satu sekarang. Enggak usah marah. Coba lihat ayo ikhwah, adakah di antara kita yang pernah kejar-kejaran dengan istrinya? Ya. Sampai seperti itu mesranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal jarak antara mereka itu begitu jauh. Kemudian contoh yang kedua, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di rumahnya. Lalu mendengar ada kegaduhan di luar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh lewat jendelanya, ternyata ia melihat sekelompok orang dari Habasyah sedang beratraksi, memainkan tombak dan pedang dan panah dan yang lain-lainnya. Lalu dia panggil istrinya, wahai Aisyah, atuhibbina an tanzuri? Wahai Aisyah, maukah kamu menonton? Kata Aisyah, iya ya Rasulullah. Lalu kata Aisyah, aku berdiri di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daguku nempel di bahunya, pipiku nempel di pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kemesraan yang luar biasa ini ayo ikhwah. Ya, seharusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih tua dari bapaknya. Namun itu tidak menghalangi untuk mesra dengan istrinya. Aisyah mengatakan, pipiku nempel di pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama syabi'ti?" Belum puas kamu? Aisyah mengatakan, "Belum ya Rasulullah." Ditanya lagi, "Belum puas?" "Belum ya Rasulullah." Ditanya lagi, "Belum puas?" "Belum ya Rasulullah." Kata Aisyah, sesungguhnya saya bukannya senang nonton,
tapi saya senang pipi saya nempel di pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kemesraan yang seperti ini ya ikhwah. Mungkin kita meremehkan hal yang seperti ini. Ya, saya sudah tua. Jangan mengatakan sudah tua. Ya, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia mesra dengan istrinya. Demikian juga dengan Safiyah radhiyallahu taala anha. Ya, ketika Safiyah ini orangnya agak pendek. Ketika dia akan naik di onta, pasti dia akan kesulitan. Apa kira-kira yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka pahanya, kemudian disuruh Safiyah naik ke pahanya supaya dia naik ke onta itu. Lihat kemesraannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi kalian. Kalau mau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di ibadahnya saja kita teladani, tapi teladani juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah keluarganya. Kemudian Sa'ad yang berbahagia pada hari ini, tanamkanlah rasa cemburu. Jadilah orang yang cemburu. Karena di zaman sekarang ini, kita akui atau tidak, banyak sekali laki-laki yang telah hilang rasa cemburunya. Ia membiarkan istrinya ketawa ketiwi dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, ia membiarkan istrinya bercanda dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ia membiarkan istrinya keluar dengan pakaian begitu indah. Ya, bajunya begitu indah, sepatunya begitu indah. Ia hias wajahnya bukan untuk suaminya, tapi untuk dilihat oleh orang. Dan ini merupakan dosa yang sangat besar dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ala tagharun?" Kenapa kalian tidak punya rasa cemburu? La khaira fi man la yaghar. Tidak ada kebaikan bagi seseorang yang tidak cemburu. Seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, kebetulan sama juga namanya Sa'ad juga. Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, kalau aku melihat seorang laki-laki berbicara ketawa ketiwi dengan istriku, darabtuhu bis-sayf ghaira musaffahin. Aku akan tebas lehernya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan ini, dia mengatakan, "Ata'jabuna min ghirati Sa'ad?" Apakah kalian heran melihat kecemburuan Sa'ad itu? La ana aghyaru min Sa'ad. Saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Wallahu aghyara minni. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih cemburu daripada saya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, terutama Muhammad Sa'ad yang paling berbahagia pada hari ini, berlaku mesralah terhadap istri karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Salah satu cara yang baik itu adalah bermesra-mesraan dengan istri, bercandaria dengan istri. Kemudian jangan selalu tegas, marah, kasar, karena wanita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk yang bengkok. In dhahabta tuqimahu kasartahu. Kalau engkau memaksakan dia lurus, maka engkau akan patahkan dia. Dan kalau engkau biarkan begitu tanpa nasihat, dia akan tetap bengkok. Fattaqullaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah pada istri-istri kalian. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.